Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Renungan pagi ini bukan sekadar rutinitas rohani, tetapi saat yang penuh makna, saat di mana kita membuka hati dan pikiran untuk mendengar suara Tuhan, agar hidup kita dipimpin oleh terang firman-Nya sepanjang hari ini. Mari kita siapkan hati dan tenangkan pikiran. Singkirkan segala kekhawatiran dan pikiran yang mengganggu. Hadirkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sebab Dia rindu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa, Tuhan yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyediakan jalan bagi kami untuk datang kepadamu melalui kasih dan anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami saat ini, sehingga renungan hari ini boleh kami terima dengan baik, agar kami dimampukan untuk hidup kudus seperti pagar kemah suci dan menjadi pintu gerbang yang terbuka, penuh kasih bagi sesama. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, dan semoga renungan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami semua. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 27, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-19. Namun kita akan membaca ayatnya yang ke-16. Untuk pintu gerbang pelataran itu harus ada tirai yang lebarnya 20 hasta dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari kain lenan halus yang dipintal benangnya. Itu harus dibuat sulaman dan mempunyai 4 tiang dengan alasnya yang 4. Tema kita hari ini, pintu yang terbuka, pagar yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perintahnya kepada Musa, Allah mengatur dengan rinci bagaimana pagar halaman kemah suci itu harus dibuat, di mana pagar itu menjadi pembatas yang menjaga kekudusan tempat ibadah umat Israel. Namun, meski pagar itu membatasi, Allah menyediakan pintu gerbang yang indah dan terbuka sebagai jalan masuk. Ini mengingatkan kita akan keseimbangan penting dalam kehidupan iman. Hidup kudus, tapi tetap terbuka bagi sesama. Pagar halaman kemah suci menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan menghendaki umatnya hidup terpisah dari dosa. Pagar itu juga yang menjaga agar kekudusan tetap terjaga, memisahkan yang suci dari yang najis. Namun, pagar itu bukan untuk menutup diri sepenuhnya. Allah juga menyediakan pintu gerbang yang indah, dihiasi warna-warni kain ungu tua, ungu muda, kirmisi, dan lenan halus. Pintu ini bukan hanya menjadi jalan masuk, tetapi juga memperlihatkan keindahan dan keramahan. Demikian juga dalam hidup kita dipanggil untuk menjadi pagar yang kudus, menjaga kekudusan hati dan perilaku kita, menjauhkan diri dari dosa dan pengaruh dunia yang buruk. Tetapi kita juga dipanggil menjadi pintu yang terbuka, ramah, penuh kasih, dan mempersilakan orang lain datang kepada Allah melalui kesaksian hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Apakah kita hanya menjadi pagar yang tinggi dan tertutup, yang malah menjauhkan orang dari Allah? Ataukah kita sudah menjadi pintu yang terbuka, yang ramah, penuh kasih, memimpin orang untuk mengenal Kristus? Seperti pintu gerbang halaman yang dihiasi warna-warni, biarlah kasih, kelemah lembutan, dan kesaksian hidup kita memancarkan keindahan Kristus. Jangan sampai kekudusan hidup kita menjadi tembok yang membuat orang takut mendekat. Jadilah saksi yang hidup, kudus, tetapi tetap terbuka. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, kita ada karena anugerah Tuhan memberkati.